What's up young man? Di video kali ini kita mau ngebahas tentang pro kontra yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang jadi buah bibir gitu sih. Buah bibir. Omongan gue buah bibir. Jadi jadi pro kontra. Ada manis ada pahitnya nih buah bibir ya. Apaan sih? Iya kan. Bibir siapa yang ada manis ada pahitnya? Iya, maksudnya kan perkataan yang keluar dari bibir itu. Itu maksudnya. Oke, jadi ada kebijakan-kebijakan yang dia itu jadi pro kontra gitu di tengah masyarakat, jadi perbincangan hangat, terpanas, tergokil dan ya kayak gitu pokoknya kita akan bahas di sini. Tadi juga teman-teman bisa bantu sharing, singgal itu data. Oke langsung aja, jadi kita mau ngebahas itu. Jadi yang pertama itu kebijakan pemerintah yang pro kontra sebenarnya dari awal banget corona ini ada, yaitu kita itu dilarang keluar rumah alias di rumah aja. Jadi kalau menurut teman-teman di rumah aja itu sebenarnya bagus atau enggak? Kalau menurut kamu gimana? Kalau misalnya kita mikir nih, kalau di rumah aja buat ayah kayak kepala keluarga pasti nggak bisa dong di rumah aja. Benar. Pasti dia mikir gimana nih aku ngasih makan anak istri aku kan gitu. Jadi ya itu sih lebih ke gimana ya, yang bikin nggak betah di rumah tuh ya kayak gitu, kan mikir untuk keluarga makan apa. Benar. Sedangkan bantuan itu belum tentu ada kan kemarin itu. Cakep. Kalau ada tuh nggak merantau. Iya. Gitu. Terus kan kayak ada yang bilang, lu nggak dapat ya? Iya, karena lu bukan keluarga dari RT nih gitu. Oh benar. Jadi kayak gitu tuh yang pro kontra ya. nggak merata. Jadi pro kontra. Bagian. Jadi kalau menurut kamu bagus atau enggak di rumah aja? Nah, aku lebih ke kontra sih. Kalau menurut kamu nggak bagus ya di rumah aja ya? Bukan nggak bagus. Tapi kalau dari sisi aku sih kayaknya lebih bagus sih di rumah aja, karena itu kan kita kan Malah mikir perawatan di rumah. Bukan. Kita kan bisa mencegah penularan dari si COVID ini sendiri. Coba bayangin kalau misalnya kita tuh tetap nongkrong, tetap bergaul, tetap kemana-mana ke tempat-tempat yang rame kan gitu kan. Jadi itu kan penyebarannya tuh lebih mudah gitu. Jadi kan kalau kita di rumah aja tuh kita nggak bantu supaya ya kita tuh lebih safety gitu. Selain menjaga diri kita juga menjaga keluarga kita gitu guys. Social distancing. Apa sih? Dia ngomong apa sih? Tapi kan ada juga social distancing. Dia emosi loh. Kita sharing loh di sini. Jadi nggak apa-apa loh keluar rumah, tapi harus ada social distancing, jadi jaga jarak. Nah, itu lebih ke PSBB tadi. Itu kan kebijakan pemerintah selanjutnya. Itu selain di rumah aja, pemerintah juga ngeluarin kebijakan. Tapi kalau di Medan belum sih. Kalau kita di Medan belum ya? Belum kalau kita di Medan. Masih masih rame. Kerumunan. Masih rame kalau di daerah kita tuh belum PSBB. Tapi kalau di Jawa kayak di Jakarta tuh udah teman-teman. Karena kan korban lebih banyak di sana. Bener banget. Ini tadinya kasihan loh dia. Oh iya. Merah-merah loh. Ya. Dia juga mau ngobrol. Jadi gitu. Jadi PSBB kalau menurut aku sendiri sih PSBB itu sebenarnya sih terjadi pro kontra juga sih sebenarnya. Jadi tuh kayak baru-baru ini tuh ada, aku lihat nih di meme gitu, di meme lucu gitu, ada aku nggak tahu sih dia siapa gitu kan, tapi mungkin dia orang yang berkepentingan gitu. Dia ngomong bahwa kalau suami istri itu nggak boleh boncengan gitu. Jadi kalau suami istri itu nggak boleh boncengan, jadi si istrinya itu bagus sama ojol. Yang aku pikir gini, kan mereka di rumah ya kan, di rumah tuh kan mereka tidur berdua kan, jadi untuk apa mereka tuh nggak boncengan di jalan, tapi di rumah mereka ya tetap ketemu. Jadi boleh nggak ya kalau boncengan suami istri atau anak ayah, boleh lah. Tapi kan dengan syarat tadi, kalau misalnya kita memang lagi pas di razia tuh harus tunjukin KTP kayak kan ya di Medan sekarang gitu sih. Gitu kan. Di Medan sekarang gitu. Jadi sebenarnya itu hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya pemerintah itu ngebuat kebijakan itu untuk kebaikan kita juga, benar nggak? Benar sih. Tapi memang banyak dari masyarakat kita yang masih belum ngerti gitu, mungkin belum menerima. Benar. Karena ini udah lama loh corona ini, udah dari bulan 2 tuh nggak salah. Sekarang udah sampai ke bulan 5, udah 3 bulan loh kita dalam situasi kayak gini nih. Susah nih. Dalam situasi kayak gini nih. Jadi ya teman-teman ya, ayolah kita saling ngebantu gitu. Jadi apa anjuran pemerintah ya dijalanin aja gitu. Kayak tadi yang di rumah aja memang ada pro kontra sih, ada yang setuju ada yang nggak setuju gitu. Tapi kalau dari akunya sendiri di rumah aja setuju, walaupun dia nggak setuju karena dia suka main-main gitu, suka jalan-jalan. Ya, bukan
Yang boncengan bertiga sore-sore gitu-gitu. Enggak. Terus yang kayak PSBB itu ya diikutin aja gitu anjuran pemerintahnya supaya pandemi ini cepat selesai. Terus Tapi yang kalau PSBB sih aku setuju sih. setuju, kalau PSBB sih setuju. Jadi kita tetap bisa boleh sih keluar rumah itu boleh sebenarnya untuk hal-hal yang penting. Penting benar. Kayak kita belanja kebutuhan atau kerja Makanya kayak supermarket itu nggak boleh tutup. Ya. Benar. Jadi supaya juga orang-orang tetap bisa belanja kan, tetap bisa makan. Yang ketiga, yang terakhir itu yang jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat di tengah pandemi corona ini yaitu mudik. Nah benar. Iya. Yang katanya mudik boleh, pulang kampung nggak boleh. Iya benar. Kamu gimana? Contohnya. Nah, mungkin kamu dulu deh, karena kamu kan mungkin punya keluarga yang jauh nih. Kalau keluarga pun di sini-sini aja. Benar. Nah, jadi ya kamu lebih ke yang mana? Pro atau kontra? Ya sebenarnya sih kalau dari hati aku yang terdalam Pro dong. itu ya sebenarnya kontra sih. Kontra. Sebenarnya kita pengen pulang kampung gitu. Apalagi kayak aku nih kan kampungnya di Bandung nih. Pengen ketemu sama keluarga-keluarga yang di sana, tapi iya. Sabar ya. Sabar. Tapi ya dalam situasi kayak gini ya kita harus pro sama kebijakan pemerintah. Jadi ya kita tuh harus memahami gitu bahwa memang dengan tidaknya kita mudik gitu, Pro-nya ya itu tadi mengurangi tingkat angka tingkat kecelakaan dan kematian. Tapi yang aku mau jelasin di sini sebenarnya masih banyak teman-teman gitu, masih banyak mungkin teman-teman atau orang-orang di luar sana itu yang belum ngerti gitu kenapa pemerintah buat pulang kampung itu boleh dan mudik itu tidak boleh. Awalnya aku ngira tuh sama tuh, mudik sama pulang kampung tuh sama. Awalnya sama. Makanya pas kemarin muncul pidato kayak gitu, jadi lucu, jadi aneh. Apa sih gitu? Jadi aneh. Apa sih apa bedanya? Ternyata perbedaannya tuh gini. Mudik itu kan kita datang nih ke kampung halaman orang. Habis kita balik ke asal kita lagi. Balik ke asal kita. Mudik ya. Nah, kalau pulang kampung berarti kita harus stay di kampung kita itu. Oh iya benar. Jadi itu kalau contoh kita nih merantau, nih, kampung kita tuh di sana. Jadi kita balik ke sana. Kita nggak balik lagi ke tempat rantauan kita ini. Oh, jadi kita pulang kampung, bener nggak sih? Iya. Gitu jadi tuh dia ragu guys. Jadi kalau pulang kampung itu dia lebih ke misalnya nih orang-orang yang udah tinggal di kota, ya kan? Iya. Terus dengan adanya pandemi ini dia udah kehilangan pekerjaan nih. Dia juga bingung mau ngapain gitu kan. Nah, jadi dengan dia pulang kampung, dia menetap di kampung untuk mencari pekerjaan di kampung dan dia tidak kembali lagi ke kota karena di kota dia sudah tidak ada pekerjaan. Nah, dia pulang kampung membawa semua barang-barangnya dan bekerja di kampung, jadi dia tidak balik ke kota. Nah, itu boleh. Nah, yang tidak boleh itu mudik. Nah, kalau mudik itu kayak misalnya tuh udah di deket-deket lebaran nih, kan nanti lagi mau lebaran nih itu. Jadi orang-orang tuh pada mudik gitu, pada ke kampung halaman hanya untuk bersilaturahmi, ketemu sanak saudara, salam-salaman, ngajin faizin dalam waktu tertentu, kemudian mereka balik lagi ke kota. Nah, itu yang mudik. Nah, itu yang nggak boleh teman-teman. Kalau pulang kampung boleh sih. Itu. Boleh. Tapi kamu kampungnya udah di sini, pulang kampung tiap hari dong. Jadi itu kayaknya nggak pulang kampung deh, di rumah aja. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya ada lagi hal-hal yang mungkin selama ini di tongkrongan kalian masih jadi perdebatan, boleh tulis di kolom komentar, nanti kita bahas, nanti kita sharing sama-sama supaya nanti kita bisa meluruskan hal-hal yang belum jadi lurus. Perbedaan kita nih. Bener. Jadi yang tadinya perdebatan nih bisa kita sharing bareng-bareng. Atau mungkin teman-teman ada pendapat lain ya, ada pendapat lain tentang yang kita bahas ini. Karena pasti kan kita ngebahasnya kurang nih. Benar, pasti kurang lah. Dengan keterbatasan kita nih. Jadi ya teman-teman bisa tulis di kolom komentar juga apa-apa yang kurang dari pembahasan kita. Mungkin teman-teman ada yang pro atau yang setuju dan tidak setuju gitu. Mungkin itu aja ya sharing kita malam hari ini teman-teman. Dan buat kalian juga yang baru gabung ke channel ini jangan lupa tetap di subscribe di sini, comment and share kan ya. Iya, di share ke teman-temannya supaya kita sama-sama meluruskan hal-hal yang masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Di antara kita ada perdebatan ya? Dia.